Sungguh luar biasa, berlangsung seru dan menegangkan. Hasil Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam dalam laga Piala AFF U23 2025 ditutup dengan skor akhir 8-0 pada Selasa, tanggal 15 Juli tahun 2025. Kemenangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, membuat Garuda Muda di puncak klasemen Grup A. Timnas U23 Indonesia membuka kampanye mereka di AFF U23 2025 Championship dengan penampilan ofensif nan meyakinkan. Jens Raven, penyerang yang baru saja masuk Bali United, mengemas double hat-trick, 6 gol. Nama lain yang masuk daftar pencetak gol adalah Arhan Fikri dan Robi Raihan Hanan. Dalam update klasemen AFF U23 2025, Timnas Indonesia memimpin Grup A dengan 3 poin. Tim asuhan Gerald Van den Boeck unggul selisih gol, +8 berbanding +2, dari Filipina yang pada Selasa, 15/7, sore menang 2 gol lawan Malaysia. Kekalahan Malaysia yang mengejutkan, ditambah kemenangan masif Timnas U23 Indonesia, jadi hal positif bagi Garuda Muda. Pasalnya, hanya juara grup saja yang akan otomatis lolos ke semifinal. Sebaliknya, hanya satu runner-up grup yang lolos, berdasarkan ranking para runner-up grup A, B, dan C. Hasil pertandingan Timnas Indonesia vs Brunei sudah terlihat bakal mencolok sejak awal babak pertama. Pasalnya, Jens Raven yang mengenakan nomor 21, sudah membobol gawang tim asuhan Aminuddin Jumat sejak laga belum berjalan 2 menit. Setelah Raven mengemas gol keduanya pada menit 9, Timnas U23 Indonesia terus saja menggempur pertahanan Brunei yang tampak sangat rapuh. Hasilnya, berselang 11 menit, bola datar dari Robi Darwis disikat Arhan Fikri untuk gol ketiga Garuda Muda. Pesta masih berlanjut dengan 4 gol lagi hingga turun minum. Raven resmi menjadi pencetak hat-trick pertama di AFF U23 2025 lewat aksinya menit 31. Hanya berjarak 2 menit, sang ex-penyerang Dordrecht membukukan gol keempat, sementara pertahanan Brunei kelimpungan. Tendangan roket Raihan Hanan, 35, membenamkan mereka. Gol ke-7 Indonesia datang dari Jens Raven melalui titik penalti. Secara keseluruhan, dominasi Garuda Muda atas Brunei Darussalam pada babak pertama dapat terlihat dari penguasaan bola mereka yang mencapai 85%. Merah Putih bisa melepaskan 19 tembakan, dengan 10 diantaranya on target. Sebaliknya, Brunei hanya bisa mengirim 1 peluang, yang tidak tepat sasaran. Awal paruh kedua, Van den Boeck melakukan 4 pergantian pemain, dengan masuknya Frankie Misa, Yardan Yafi, Firman Juliansyah, dan Altaf Indi sejak menit 46. Timnas Indonesia tetap mendominasi permainan, namun, gol tidak sebanyak paruh pertama. Dalam situasi demikian, Jens Raven mencetak gol ke-6-nya pada menit 62. Timnas Indonesia masih mencari gol lain, tapi memasuki 10 menit terakhir, Raven sudah kelelahan. Padahal, kuota pemain pengganti sudah habis dipakai dengan masuknya Dominikus Dion, 76. Sang nomor 21 lantas lebih turun di posisi gelandang. Dalam 90 menit, Timnas Indonesia tercatat melepaskan 25 tembakan dengan 11 diantaranya tepat sasaran. Rotasi pemain yang dilakukan Van den Boeck memang membuat Garuda Muda hanya bisa mencetak 1 gol di paruh kedua. Namun, ini adalah risiko yang mesti diambil mengingat jeda waktu laga yang cuma 3 hari dengan laga berikutnya. Kemenangan 8-0 ini menjadi awal yang manis untuk Timnas Indonesia di AFF U23 2025. Namun, masih ada 2 pertandingan lain di grup A. Partai berikutnya adalah duel kontra Filipina pada tanggal 18 Juli, lantas pertarungan klasik lawan Malaysia pada tanggal 21 Juli.